Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang selalu menantikan ya video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda, alhamdulillah luar biasa banget, menjadikan saya sampai detik ini pun tidak berhenti-berhentinya memberikan edukasi ataupun motivasi buat teman-teman semuanya, terutama yang saat ini benar-benar sudah berada di titik mentok ya. Hampir semuanya ini sebenarnya untuk tema konten ini banyak ya, tapi ini email kalau nggak dijawab juga satu persatu ini takutnya numpuk juga gitu loh. Jadi makanya yang pantas untuk saya jawab juga. Yang sudah sering saya jawab mungkin saya tinggalkan aja ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang ngirim email kepada saya, kalau tidak dijawab atau tidak ditanggapi, kemungkinan besar pertanyaan Anda telah saya jawab di dalam video ya. Dan sebelum saya melanjutkan untuk bahas video hari ini, buat teman-teman semuanya yang belum bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tombol gabung ada di bawah nama channel ini ya. Nanti juga linknya bisa saya sematkan di dalam deskripsi. Anda bisa klik dan bergabung di dalam grup WhatsApp saya. Dan yang belum mensupport channel ini juga boleh disupport dulu. Semoga saja dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini terus berkembang dan terutama itu bisa memberikan bantuan mental buat mereka yang saat ini mungkin sedang panik-paniknya ya. Silakan. Yang sudah mau mensupport ini, ada pertanyaan tentang masalah dengan aplikasi pinjol. Ada kami, Kredit Pintar, Uangmi, Uatas, dan Singa. Berarti ada 5 pinjol legal yang saat ini dia pertanyakan. Dan dia sedang berada di titik ketidakmampuan lagi ya, ketidaksanggupan lagi dalam membayar. Saya juga heran. Herannya gini ya, orang-orang meminjam di pinjol, tapi beberapa saat aja setelah itu, ya mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, langsung menyatakan tidak sanggup, langsung menyatakan tidak mampu. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana cara Anda ketika meminjam? Apakah Anda tidak pernah memikirkan bagaimana saya ini dalam segi pembayaran, bagaimana saya ini untuk menunaikan kewajiban saya nanti dengan segala perjanjian yang saya bikin? Apakah Anda tidak mikir sampai ke situ gitu ya? Kalau saya melihat sepintas lalu memang Anda itu dibebankan dengan bunga ya yang cukup besar, tapi yang saya heranin ketika teman-teman semua nih, teman-teman ya, meminjam di pinjol itu, apakah Anda tidak memikirkan, wah saya harus bayarnya kayak mana nih, jangka seminggu lagi, 14 hari lagi gitu loh. Boleh kasih tahu saya apa sih yang Anda pikirkan ketika Anda minjam di pinjol? Apakah Anda tidak memikirkan misalnya, saya ada uang nih yang mau saya ambil tanggal sekian gitu ya. Coba isi dulu alasan Anda masing-masing, karena ini hampir rata-rata saya perhatikan di sini menyatakan ketidaksanggupan dan ketidakmampuan ya. Tapi kenapa masih juga bergulir sampai detik ini Anda minjem ya? Kalau gali lubang tutup lubang ya oke aja gitu loh ya, nggak ada masalah. Tapi yang pinjaman Anda di awal kenapa tidak diselesaikan gitu? Ada apa permasalahan Anda sebenarnya ya? Anda kan minjam tuh di awal dengan segala kebutuhan, dengan segala persi ini segala macam, tapi apa sih alasannya? Boleh kasih tahu saya di bawah. Apa sih kendala-kendala dari Anda gitu loh. Kalau dibilangin semuanya ketidakmampuan, ini udah merata loh, semuanya bilangin tidak mampu dan tidak sanggup ya. Oke, sambil saya membahas video ini, Anda boleh isi di kolom komentar nanti. Mohon segera dijawab ya. Salam sehat Kak Medi, izin bertanya, saya termasuk pemula dalam aplikasi pinjol dan baru akhir-akhir ini lihat beberapa video Kak Medi. Oke, saya tepis dulu ya. Di dalam dunia pinjol tidak ada yang namanya pemula, tidak ada namanya yang pengalaman, tidak ada yang namanya junior, tidak ada yang namanya senior. Semuanya sama. Sama-sama meminjam, sama-sama gagal bayar. Ya, kan itu, dan sama-sama tidak ada uang. Jadi tidak ada cerita, wah saya baru kali ini, saya baru pertama kali. Semuanya juga seperti itu.
Ya, ingat ya teman-teman ya. Jadi jangan Anda merasa orang yang paling teraniaya, orang yang paling tersisa, orang yang paling melarat hidupnya, orang yang paling hancur-hancuran habis-habisan gara-gara pinjol. Jangan. Hampir semuanya juga seperti itu. Ya. Dalam masalah saya kali ini adalah saya telat bayar aplikasi pinjol Ada Kami, Kredit Pintar, Uangmi, Uatas, dan Singa. Saya dalam keadaan benar-benar belum ada uang dan ini masih usaha kerja untuk dapat gaji. Oke. Yang saya tanyakan, kalau dari pihak pinjol terus-menerus menghubungi baik WA atau telepon dengan banyak ancaman akan sebar data, pengaruhi BI checking, akan blacklist, akan menjelekkan nama baik, itu yang harus saya lakukan bagaimana, Kak? Apakah saya abaikan saja atau saya balas dengan bilang akan saya bayar tapi kalau sudah dapat gajian? Oke, kita jawab dulu ya. Jadi dengan adanya Anda terjebak di beberapa pinjol, habis itu ada ketidakmampuan Anda dalam segi pembayaran. Ya, seperti yang Anda sampaikan ini, Anda benar-benar belum ada uang dan masih usaha bekerja. Itu bagus, ya. Kita itu tidak boleh berhenti berusaha, tetap harus berusaha. Urusan rezeki itu Tuhan yang ngatur. Yang penting tugas kita adalah berusaha, bekerja terus. Ya, yang penting bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Untung-untung nanti kita mendapatkan rezeki yang lebih, kita bisa sisihkan sedikit demi sedikit untuk utang dan kewajiban kita tadi. Ya. Habis itu lagi yang mau ditanyakan dia itu adalah kalau dari pihak pinjol terus-menerus menghubungi baik WA atau telepon dengan banyak ancaman akan sebar data, mempengaruhi BI checking, akan di blacklist, akan menjelekkan nama baik. Oke. Semua yang mereka sampaikan dan semua yang Anda tanyakan ini adalah aturan dari P2P Lending. Ya, tentang wajib menagih 90 hari. Ya, ini peraturan dari P2P Lending yang terbit di 2019 kalau saya nggak salah sekitaran bulan Januari atau Februari. Ya, paling lamanya itu di bulan Maret atau April. Pokoknya seputaran itu dari bulan 4 ke bawah di 2019. Itu penerbitan P2P Lending dan sekalian pembentukan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Dan di situ terbitlah peraturan wajib menagih 90 hari. Bagi pelaku jasa usaha keuangan. Ya, itu terbit wajib menagih 90 hari. Lewat dari 90 hari data wajib diserahkan ke otoritas jasa keuangan untuk ditindaklanjuti. Ya, tindak lanjutin ini juga bermacam versi ini. Mungkin saja ya akan mempengaruhi ke dalam BI checking. Ya, tapi kalau saya rasa untuk mempengaruhi BI checking dengan pinjol yang Anda sampaikan mungkin hanya Kredit Pintar kalau saya rasa. Karena Kredit Pintar bernaung di bawah BTPN. Ya, bank untuk dana taspen gitu loh. Dia bernaung di situ kemungkinan karena saya sempat juga ada beberapa kendala waktu itu di Home Credit dan saya bertanya selain dari Home Credit apalagi pinjol yang kerjasama dengan BTPN. Ternyata Kredit Pintar ada juga bekerja sama. Dan kemungkinan besar skor kredit Anda juga akan tercatat di BTPN. Ya. Kalau untuk Ada Kami, Uangmi, Uatas, dan Singa, saya belum tahu nih mereka menaruh kerjasama ini kemana, kita belum tahu. Ya, tapi kemungkinan besar, ya, nama Anda akan jelek mungkin di Fintech Data Center. Ya, masuknya ke situ atau pusat data fintech lending. Ada orang yang mengajukan pinjaman di bank lokal dan dia terkendala karena ada pinjaman aktif. Ya, di pinjol. Pinjaman aktif nih bukan BI checking tapi pinjaman aktif. Sehingga adalah keraguan-raguan dari tim analis yang ada di bank untuk memberikan pinjaman kepada Anda. Kenapa seperti itu, Bang? Anda mengajukan dana kur 20 juta. Hutang Anda di pinjol ada 1 juta, 1 juta 500. Analis menilai hutang yang kecil aja tidak bisa dia selesaikan, kayak mana dengan hutang kur 20 juta. Itu penilaian analis secara
Simpelnya, ya. Setelah ini kelar, ya, analis juga akan menilai lagi dari tingkat usaha Anda. Ya, jadi terkadang banyak orang yang minjam di bank, habis itu dananya nggak cair, yang disalahin hanya sebatas pinjol saja, bukan seperti itu. Ya, selain dari data-data pinjol, data-data kita, juga ada dari tingkat usaha kita, memenuhi unsur atau tidak, mencukupi atau tidak. Mereka akan menilai juga dalam hal itu. Jadi ada saatnya kalau Anda ingin meminjam di bank, kita harus sedikit sombong. Ya mungkin penghasilannya 5 juta, kita bilangin 8 atau 10 juta, ya nggak ada masalah. Ya karena tim analis akan menilai dalam hal itu. Ya itu, habis itu, ya semua yang Anda tanyakan ini adalah aturan dari OJK ya. Tapi kalau mereka dengan mengancam ingin menyebarkan data Anda keluar dari kontak darurat yang ada, ya misalnya dia menyebutkan bahwa yang bersangkutan berhutang di aplikasi ini dengan total segini, tapi dia mengirimnya ke nomor kontak Anda, bukan nomor yang Anda jadikan sebagai kontak darurat. Kalau ini terjadi, catat nama aplikasinya, berhenti membayar. Ya, tapi kebanyakan mereka kalau menyebarkan data ke kontak Anda, mereka tidak menyebutkan nama aplikasinya. Tapi kalau Anda tahu aplikasinya apa, catat nama aplikasinya, jangan bayar lagi. Kalau mereka menghubungi orang di luar dari kontak darurat. Ya. Habis itu yang harus saya lakukan bagaimana Kak? Apa saya abaikan saja atau saya balas dengan bilang akan saya bayar tapi kalau sudah gajian? Anda mau balas nggak ada masalah, Anda nggak balas juga nggak ada masalah. Mereka menyampaikan kepada Anda itu hanya sebatas peringatan untuk kita cerna, bukan untuk kita jawab. Ya, yang mereka butuhkan dari diri kita adalah tagihan kita, berarti uang kita, bukan jawaban kita. Ya, takutnya nanti Anda menjawab chat WA mereka, malah Anda dicaci maki dan keadaan makin parah. Ya, alangkah baiknya fokuslah bekerja dan fokuslah berusaha. Tapi kalau Anda yakin rasanya dengan Anda menjelaskan kepada mereka dan mereka akan mengerti, lakukanlah. Ya. Habis itu lagi, mohon untuk dijawab Kak, karena saya sudah bingung mau bagaimana menanggapi banyak WA atau telepon dengan nomor yang berbeda setiap saat. Terima kasih atas jawabannya, semoga sukses dan sehat selalu. Kalau Anda sudah bingung dengan setiap harinya ada nomor baru yang akan mengganggu aktivitas Anda, alangkah baiknya Anda aktifkan pengaturan blokir nomor yang tidak dikenal. Ya, ada pengaturannya di log panggilan, ada di titik 2 pojok kanan atas. Habis itu Anda ambil pengaturan lain, Anda klik dan Anda ambil di situ untuk blokir ya panggilan tak dikenal. Oke, telepon dengan nomor baru tidak bisa masuk lagi. Sekarang tinggal PR-nya WA. Ya. WA kalau Anda panik juga bisa Anda hapus dulu, Anda masuk ke pengaturannya, pilih akun, habis itu hapus akun. Masukkan nomor Anda, hapus akun, bukan ganti nomor. Ya, hapus akun kalau di WA. Habis itu hilang, Anda beli nomor baru, install lagi WA-nya. Ya, tapi sebelum hal itu Anda lakukan, alangkah baiknya pindahkan data-data penting Anda, reset HP ke setelan pabrik, baru Anda bisa melakukan itu. Itu supaya tidak ada aplikasi yang berjalan di dalam sistem kita untuk menyadap data-data yang ada. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan dengan ada jawaban ini tidak panik lagi. Sebenarnya tingkat ketakutan kita hari ini adalah diri kita sendiri ya, bukan masalah hutang kita. Kalau masalah hutang kita mungkin sudah paham lah ya, karena duit kita nggak ada ya kita nggak mampu bayar ya. Tapi dengan pola pikir, dengan hati yang serba ketakutan, inilah yang menjadi PR kita sebenarnya. Ya, jadi saya berharap kendalikan pikiran Anda, jangan terlalu takut berlebihan. Insya Allah semuanya akan kelar dengan ketenangan hati dan pikiran kita. Ya, nanti silahkan bergabung di dalam grup WhatsApp saya untuk konsultasi lebih lanjut. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.